Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel Pilar Pendidikan. Nah, sekarang giliran kita bakal bahas tentang teks deskripsi ya. Mulai dari pengertian, ada isi, ada tujuan teks deskripsi, ada jenis-jenis teks deskripsi juga nanti akan kita bahas. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi ya. Kita mulai pembahasan tentang teks deskripsinya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang teks deskripsi. Teks deskripsi ini merupakan materi bahasa Indonesia kelas 7 di semester 1. Baiklah, sekarang kita pertama bahas tentang pengertian teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah sebuah paragraf yang mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan dengan jelas tempat, objek, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca. Sehingga pembaca seakan-akan merasakan secara langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Nah, setelah kita memahami apa yang dimaksud dengan teks deskripsi, selanjutnya kita harus tahu juga tujuan dan isinya. Tujuan teks deskripsi ini sendiri yaitu untuk menggambarkan objek dengan cara merinci objek secara konkret, rinci, dan subjektif, atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang pembuat sehingga yang membaca seakan-akan dapat mendengar, melihat, serta mengalami apa yang dideskripsikan oleh penulis. Sementara untuk isi teks deskripsi sendiri, biasanya penulis berusaha memindahkan persepsi atau kesan, hasil observasi dan kata hatinya kepada pembaca dengan menyampaikan sifat dan semua perincian yang bisa ditemukan pada objek yang diamati. Dengan kata lain, melalui teks ini, penulis mengusahakan untuk menciptakan impresi atau sensasi indera pembaca dalam rangka menghasilkan kesan berdasarkan nalar dan imajinasinya. Nah, selanjutnya kita bahas struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi ada 3. Yang pertama, identifikasi, klasifikasi, dan deskripsi bagian. Untuk identifikasi, bagian ini biasanya berisi penentuan identitas seseorang, benda, atau objek lainnya. Kemudian, untuk klasifikasi, bagian ini biasanya berisi unsur penyusunan yang bersistem dalam suatu kelompok, menurut standar dan kaidah yang telah ditentukan. Terakhir, deskripsi bagian. Bagian ini berisi gambaran-gambaran atau pemaparan tentang suatu objek atau topik yang ada dalam paragraf tersebut. Teks deskripsi sendiri mempunyai ciri-ciri. Ada 5 ciri-ciri teks deskripsi yang bisa kita perhatikan. Yang pertama yaitu menjabarkan atau melukiskan atau menggambarkan suatu objek seperti benda, suasana tertentu, atau tempat. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah penggambaran dilakukan secara jelas melibatkan panca indera. Pendengaran, penglihatan, pengecapan, penciuman, dan perabaan. Kemudian ciri yang ketiga yaitu memaparkan ciri fisik atau sifat objek tertentu seperti bentuk, warna, ukuran, dan kepribadian secara rinci dan jelas. Ciri yang keempatnya yaitu banyak ditemukan frasa atau kata-kata yang maknanya ada kata sifat atau keadaan. Terakhir, cirinya yaitu para pembaca dapat merasakan sendiri atau mengalaminya sendiri. Beberapa ahli juga mengemukakan pengertian teks deskripsi. Yang pertama, menurut Keraf,
Teks deskripsi adalah bentuk wacana yang berusaha menyajikan suatu hal atau objek pembicaraan yang membuat seolah-olah para pembaca melihat sendiri objek tersebut atau seakan-akan berada di depan mata para pembaca. Kemudian Tarigan juga mengatakan bahwa deskripsi adalah tulisan yang bisa melukiskan sebuah kisah. Selain itu, Wiyanto juga mendefinisikan teks deskripsi untuk memberikan penguraian atau melukiskan. Kurniasari juga mengatakan bahwa teks deskripsi itu biasanya berisi mengenai pengalaman yang digambarkan secara jelas. Pengalaman tersebut bisa dalam bentuk suatu objek. Ketika pembaca mendengar dan membaca, seolah-olah mereka merasakan sendiri, seperti melihat, mendengar, atau menyentuh. Terakhir, kita bahas tentang jenis-jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi ada 3 ya, ada subjektif, objektif, dan spasial. Teks deskripsi subjektif itu adalah teks deskripsi yang penggambaran objeknya berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis paragraf tersebut. Kemudian, teks deskripsi objektif adalah suatu teks yang berisi penjelasan mengenai objek yang digambarkan apa adanya, berdasarkan keadaan objek yang sebenarnya, sehingga pembaca dapat membayangkan keadaan tanpa ada penambahan opini dari penulis itu sendiri. Jenis teks deskripsi yang ketiga yaitu deskripsi spasial. Deskripsi spasial ini yaitu teks deskripsi yang objeknya dijelaskan hanya berupa benda, ruang, tempat, dan lain sebagainya. Nah, menarik kan pembahasan kita tadi? Next time mau dibahas apa lagi teman-teman? Silahkan komen di bawah ini ya, kalau kalian mau dibahas tentang apapun ya. Nah, sekarang jangan lupa untuk like dan subscribe channel Pilar Pendidikan. Sampai ketemu lagi teman-teman. Assalamualaikum.